Dia Ya lo kurang masih aware. kinclong bro. Dia maunya telaten sih kalau gua lihat Telaten, sih. oh gitu ya? Jadi emang kondisinya belum gua salon, belum gua coating, belum apa-apa nih. Ini masih apa adanya aja. Apa adanya ya? Iya. Dan ini kayaknya cat bawaan awal belum di-repaint nggak? Iya, Bro? belum. Dia bilang Belum ya? belum pernah Dari di-repaint. 2011? Belum. Dia orang kedua pemilik itu? Pemilik kedua. Oh, oke. Iya, 100 lebih Lu dikit tawar? lah, gua tawar. Oh gitu. Jadi 97 dealnya. Mendingan beli Vios X Taxi atau beli Vios non X Taxi? Kalau gua karena ya gua nyari jawaban aman aja karena Oh, gua iya, butuhnya iya. yang matic ya gua pas X taksi. Oh, non taksi karena gua nyarinya yang matic. Cuma Oke. kalau teman-teman ada yang mungkin seneng modif kali ya, seneng apa kan kalau di taksi tuh lu bisa dari bahan lu bisa request mau lu kasih apa, warnanya apa, dalemannya mau gimana. Itu lu bisa ngobrol langsung sama penyedia mobil X taksi yang bisa ya dia jualnya udah paketan gitu sih. Misalnya Betul, paket betul. A, paket B, paket C dengan segala macam Speknya ya? speknya. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus Channel Cek satu-satu cek. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Teman-teman, di ngobrol otomotif kali ini gua menghadirkan mobil sejuta umat, ya nggak? Yaitu Vios. Nah, Vios ini saking laris manisnya sampai dipakai sama taksi ya. Nah, jadi banyak banget taksi pakai mobil Vios. Kenapa? Gue yakin pasti ada alasannya tuh. Dari brand taksi mungkin yang biasa kita lihat di jalanan, Bluebird dalam hal ini ya, atau perusahaan selain Bluebird banyak banget. Intinya taksi online juga. Kalau taksi online mungkin udah nggak bisa karena dia ada regulasinya untuk pemakaian mobil yang harus minimal 5 tahun terakhir. Tapi mengingat mobil bandel, murah dan irit, nah gua rasa ini mobil patut untuk kita obrolin. Nah, jadi langsung aja the one and only Om Kemal. Apa kabar Om? Iya, Sehat baik. ya? Sehat. Thank you. Nah Om, thank you banget udah ngeluangin waktunya. Jadi teman-teman, Om Kemal ini dari Bekasi ya Om ya? Ya, dari Bekasi. Datang ke Bogor nyamperin gue, gokil. Untuk sharing, jadi benar-benar tujuannya buat sharing. Semoga bisa tercerahkan teman-teman yang mau ngambil keputusan. Gue pengen banget sih ngambil Vios, cuman dia kekurangan dan kelebihannya gimana ya gitu. Dan kayaknya minim informasi gitu loh. Lo hanya cuma searching berdasarkan artikel dan lain sebagainya, kayaknya itu kurang cukup ya. Jadi gue senang banget sih Om Kemal bisa datang ke Bogor, ketemu sama gue dan ngobrol. Semoga ini bisa tercerahkan bagi teman-teman yang ingin memiliki mobil sedan khususnya ya. Jadi apalagi mungkin teman-teman yang nggak kepikiran untuk beli Vios, siapa tahu abis nonton video ini, kenapa enggak gue beli Vios gitu kan. Ini juga masuk kok karena budgetnya di bawah 100 kan. Di bawah 100 tuh ya? Iya. Oke, dan gua kepanjangan openingnya. Bang udah lo nggak usah ngoceh mulu, gua mau dengerin Om Kemal ngomong ya kan. Tapi gini Om, sebelum kita gua lebih lanjut akan lebih banyak kita nanti pertanyaannya tentang ngebahas Vios lo. Iya. Bisa nggak lo ceritain dulu nih sejarah pertama kali lo pakai mobil sejak SMP kah, SMA kah? Iya. Biar tahu juga ya. Jadi experience lo bawa mobil udah berapa lama sih dan jenis mobil apa aja sih yang udah lo pakai? Ya bisa ceritain itu. Setelah itu baru kita lari ke sini. Oke, boleh. Jadi kalau gua sih pribadi pakai mobil. Sorry Om, ya mungkin kesana bisa ya? langsung ngeliatnya ke sana. Pakai mobil itu dari pertama gua punya SIM A sih, SMA itu ya umur berapa? 17. Oke. Itu dulu gua belajar mobil tuh pakai Altis tahun 2007 kayaknya. Toyota Altis tahun 2007. Pertama pakai mobil tuh ya? Pertama kali, ya gua nggak bisa bilang gua pertama kali pakai mobil atau punya mobil karena itu Oke. mobil bokap lah ya. Oke. Jadi gue cuma belajar mobil bisa dapat SIM A, akhirnya gue pakai. Cuma kalau ngomong first car, bener-bener first car gue itu pertama
2018 itu Suzuki Baleno hatchback. Baleno yang hatchback itu fresh from dealer. Gua pakai itu 3 tahunan sampai akhirnya di 2021 kemarin gua sempet ganti. Akhirnya di Jokul? Ya. 3 tahun pakai? Ya, gua jual, gua ganti Wuling Almas tuh yang SUV kan. Wuling Almas. Bang Denkus, bahas dong Wuling Almas. Banyak banget yang komen, bro. Banyak ya? Seriusan. Lu pakai mobil itu berapa lama? Setahun aja sih sebenarnya. Setahun. Beli dari baru atau beli dari baru juga sama. Oh, beli baru juga. Karena kan Almas itu baru keluar 2018. Pertama kali keluar itu dia cuma ada manual aja tuh. Manual aja dan masih 5 seater. Walaupun dia SUV gitu dia cuma 2 baris. Cuma gitu 5 bangku. Belakangnya tuh bagasinya mungkin bagasi luas doang. Dari dia launching tuh 2018 juga masuk pertimbangan gua. Kenapa? Antara Baleno atau itu karena Wuling tuh apa ya? Kalau ngomong Almas ya terutama, dia itu speknya mungkin secara kelas tuh kelasnya CR-V, Fortuner tuh masih bisa sepadan lah, Pajero. Full spek parah sih. Iya, asli. nyaman bener, nyaman. Oh, nyaman juga ya memang? Nyaman banget. Harganya juga harga Avanza tapi. Gitu ya? Iya, emang gokil sih Wuling, emang gokil. Cuma kalau menurut gua pribadi, mungkin agak nyimpang dikit. Kenapa Almas akhirnya gua jual? Karena buat gua, mungkin nggak buat semua orang, tapi kalau buat gua pribadi, konsumsi bahan bakarnya masih agak ya agak nyodok-nyodok dompet lah. Jadi kalau buat gue mungkin masih lu sering silaturahmi ke ini pom bensin jadinya ya? Iya, dan emang berasa banget. Beda lah dari Baleno. Dia berapa cc yang lu beli? 1.500 sebenarnya. Almas tuh 1.500 sih nggak tinggi-tinggi banget ya? Tapi karena gue ikut grupnya juga, karena kan komunitas. Untuk brand baru gue harus coba masuk ke grupnya supaya lebih banyak dapat informasi dan update. Banyak yang bilang itu karena dia platnya kan dia tebel nih. Almas tuh, Wuling sih, Almas terutama. Dia kan high end-nya ya, produk high end-nya tuh di Wuling itu Almas. Karena platnya tebel dan emang juga kokoh, kuat dan safety juga gitu. Mungkin istilahnya dia jadi berat untuk ngegendong badannya sendiri. Karena berat, jadi butuh tenaga yang lebih banyak, butuh makan yang lebih banyak. Jadi bensinnya kenanya juga lebih banyak. Tahu lu berapa tonnya kurang lebihnya? Enggak sih, gua kalau ton gua nggak pernah. Cuma kalau di grup itu platnya memang ini tebel ya? Di grup gua tuh sering di-sharing kejadian misalnya ada Almas accident di tol atau di apa, lawannya pasti penyok, Almasnya nggak kenapa-napa. Oh gitu ya? Iya. Mungkin kalau sempat disinggung di obrolannya Om Denny juga kayak Volvo kali ya, Volvo kan kayak tank banget tuh. Betul. Ya mungkin Almas juga menurut gitu gua ya? sekelas itu. Cuma buat gua secara konsumsi bahan bakarnya nggak cocok sama gua gitu. Lalu kalau Almas kenapa dijual cuma setahun pakai padahal lu beli dari baru? Lu agak sedikit terganggu sama konsumsi bahan bakar doang ya? Iya. Kalau Baleno boleh nggak balik ke belakang dulu? Kalau Baleno lu pakai 3 tahun? Baleno istilahnya satu kata buat Baleno menurut lu apa? Baleno cukup sih. Kalau ngomongin kekurangannya yang lu tahu beberapa poin apa aja sih si Baleno? Untuk Baleno, ya ini mungkin mungkin masih relevan atau enggak. Cuma untuk Baleno hatchback yang generasi saat itu gua beli 2018, itu tuh dia punya masalah. Gua lupa istilahnya apakah di rack steer atau di rack apa gitu. Jadi untuk usia yang udah menjelang tahun ketiga tuh dia bukan bantingan. Kalau diputar belok itu ada seretnya gitu, kayak ada nyangkutnya dikit gitu. Oh gitu ya. Gua di saat itu ngerasa nggak nyaman. Karena gue kan mindset gue tuh cuma taunya benerin tuh ke bengkel resmi, masih 3 tahun juga masih ke bengkel resmi gitu kan. Jadi gue belum ada tuh opsi bengkel lain atau opsi lain. Jadi udahlah daripada makin parah, gue cek juga ke bengkel resmi lumayan biayanya. Jadi ya gue lepas aja. Berhubung gue juga pengen punya mobil yang multipurpose lah saat itu. SUV makanya. Sebentar. Terus yang si Baleno itu yang lo rasain ya, si setirnya ketika banting kiri atau banting kanan ada bunyi-bunyi gitu ya? Iya, ada seret-seret gitu. Ada seret-seretnya gitu. Gua cek ke bengkel resmi itu lumayan juga perbaikannya. Oh gitu ya? Waktu itu berapa kalau boleh tahu? 30. Wah, dan itu banyak terjadi di Baleno saat itu. Nah ini teman-teman, mungkin ada yang pengguna Baleno, oh iya gue juga punya Baleno dan masalahnya itu. Sebenarnya nggak usah dibawa ke bengkel resmi, bawa aja ini karena masalahnya mungkin. Ini. Boleh. Silakan saling sharing ya, teman-teman bisa komentar. Jadi nih Bang, lo judulnya Vios, thumbnail dan ini bahasnya kemana-mana nih. Jadi gue pengen tahu historia dulu. Om Kemal nih ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Nah terus Baleno tadi lu ngerasa itu. Terus kalau yang lain, isu yang lain menurut lu yang signifikan apa si Baleno? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Semua konsumsi bahan bakar aman? Aman, cukup. Dia berapa cc?
1000 berapa ya? 500-an? Iya kayaknya 300 apa 500 Oh ya. gitu ya, gitu. Tapi so far aman ya kalau bahan bakar ya? So far aman, bahan bakar aman, servis rutin juga masih terjangkau. Kenapa gue juga pilih Baleno? Karena yang gue tahu tuh Suzuki itu emang untuk servis rutin emang yang paling murah menurut gue. Yang manual Matic lu pakai? Matic. Gue selalu Matic. Itu nyaman sih asli, Enak Baleno ya? yang lu itu. Iya, asli. Sebenarnya enak. Bener, enak sih. Cuma gue ada khawatir aja dengan pengetahuan gue yang terbatas dan waktu itu kan gue nggak ini banget sama mobil kan. Mobil itu cuma pakai aja lah gitu. Gitu. Oke, lanjut ke Almas. Almas tadi dulu udah sampein lo masalah kendala di mesin. Tapi hal lainnya kalau Almas gimana? Wuling? Nggak ada sih, selain bahan bakar sih aman, enak banget mobilnya beneran. Matic juga? Empuk, kedap ya. Matic juga. Gue Ya? ambil yang tipe yang paling rendah itu tapi udah aman, udah tapi enak Matic? banget. Matic. Oh Matic ya. Oke. Nah setelah di situ lanjut bro. Ya, ya akhirnya Setelah Wuling? Ya, gua Wuling gua beli itu Desember 2021, gua pakai sampai Januari 2023 kemarin. Akhirnya gua putuskan ya diskusi 2022 sama kali? istri. Oh 2023. 23. Oh iya. Gua pakai setahun lebih ya? dikit lah. Oke. Di Januari 2023 gua akhirnya putusin gua jual. Nah, mulai tuh cari penggantinya, gua pikir kayaknya mau coba mobil second aja lah gitu. Oke. Pertimbangannya ya setelah gua browsing juga di YouTube ketemu Denkus Channel juga. Oh gitu ya. Ternyata itu lu nyari mobil apaan bro? waktu itu sih gini, waktu Lu itu searchingnya pilihan gua langsung ke Vios memang. Mungkin agak mundur dikit, kenapa Vios? Jadi background gua dulu tuh ketika gua pertama kali belajar mau pakai Altis itu karena bokap itu dulu punya showroom lah. Range tahun 2008 sampai 14 tuh bokap tuh punya showroom. Oh bokap lu punya showroom ya? Bukan punya showroom sih, dia jual beli mobil lah. Okay. Jual beli mobil. Jadi mobil bekas itu? Mobil bekas. Jadi kadang kalau ada mobil yang ada yang nongkrong di rumah, itu yang gua pakai, entah buat ke bimbel, entah buat nongkrong, entah buat apa. Nah, dulu gua pernah pakai Yaris. Oh gitu ya? Mobil barang dagangan bokap. Iya, gua pakai dulu. Kalau udah laku, nanti yang masuk apa itu yang gua pakai gitu. Jadi gua dulu pernah pakai Yaris, pernah pakai Vios juga. Oh Yaris. Oh Vios sempet pakai dulu ya? Pernah pakai juga. Nah itu kan yang gua tahu ternyata mesinnya sama dan emang enak gitu. Jadi saat gua mikir tuh pertama kali yang kepikiran di gua, kayaknya gua nyari Vios aja deh gitu. Akhirnya gua cari di YouTube itu Vios, cuma banyaknya itu satu ngebahas yang mobil ekstraksi. Kalau menurut gue itu kurang pas lah karena dengan spek dan fiturnya agak beda kalau dibandingin Vios yang limo, yang taksi sama yang non taksi. Terus yang kedua banyak itu cuma sekedar showroom yang nge-share ini mobil ini loh, kelengkapannya ini cuma dari sisi usernya tuh nggak ada yang bisa cerita pakai Vios tuh kayak apa. Makanya gue mau coba sharing juga di sini. Yes, itu dia tujuan gue. Bikin konten tuh yang kayak gitu. Gue bukan yang ngejelasin muter gitu loh. Ini peleknya segini sih, gue nggak tertarik ke situ sih. Iya, jadi harapannya buat teman-teman mungkin yang ada mau nyari Vios, mungkin informasi dari gue sedikit banyak bisa membantu juga. Siap. Oke, sekarang kita langsung fokus ke sini ya. Jadi alasan lu kenapa dari histori perjalanan hidup lu pakai mobil, experience lu pakai mobil, tadi udah lu singgung juga. Kenapa memutuskan ngambil ini karena lu ada pengalaman dulu banget bokap jual beli mobil, lu cobain dan kayaknya oke banget nih. Kenapa nggak sekarang gue wujudkan untuk beli mobil Vios? Terus untuk ngomongin menentukan, nah Viosnya gue nggak mau ngambil yang ekstraksi. Awalnya lu bisa berpikiran itu karena lu udah nyobain dulu apa gimana? Enggak sih, karena ya dulu juga waktu boomingnya Vios ekstraksi dijual itu gue juga sempat ngikutin tuh YouTube-nya. Iya. Gue sempat ngikutin YouTube-nya, cuma ya pertama dia kan manual semua. Itu udah pasti di luar gua karena gua punya mobil itu buat dipakai bareng-bareng sama istri juga kebetulan. Dan capek kayaknya manual ya. Walaupun dia bisa manual tapi kita prefer matic aja lah gitu. Ekstraksi itu dia nggak jual yang manual, nggak ada yang matic ya? Nggak ada. Gua pernah lihat. Ya? Iya, channelnya Ridwan Hani pun dia malah ngeganti sendiri dari manual ke matic itu habis banyak banget gitu. Nah itu satu karena nggak ada maticnya, terus kedua sepengetahuan awam gua ya taksi pasti kilometernya tinggi lah. Oke. Bro, boleh tahan dulu nggak? Boleh. ISO-nya perlu gua naikin lagi. Udah mulai gelap ya? Sorry ya, agak-agak kekat ya. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya, tadi sampai kenapa nggak ekstraksi ya karena itu. Ya yang utama sih karena nggak ada maticnya. Yang kedua ya karena kilometernya kayaknya tuh tinggi, dan kalau tinggi tuh lebih beresiko aja kalau menurut pandangan gua sih. Gitu, jadi akhirnya gue ambil yang gue cari-cari yang non taksi aja. Dan masih banyak kok.
Oke. Nah, terus misalnya teman-teman yang nonton, nah, terus caranya gimana? Pertama yang gue lakuin, gue browsing lewat Google, apa yang gue ketik, yang gue cari di showroom kah? Apa? Gue harus nyarinya ke OLX atau Facebook Marketplace. Caranya gimana waktu itu lo cara nyari? Kalau gue cuma nyari di OLX doang sih. Gue nyari OLX. langsung spesifik Toyota Vios. Waktu itu ketemu dua pilihan. Yang pertama bukan yang ini. Yang pertama gue lihat itu Vios tahun 2007. Oke. Warna hitam. Jadi itu yang jual juga showroom. Nah, karena tadi gue singgung juga karena gue nggak ngerti mesin juga. Jadi gue waktu itu datang bawa jasa inspeksi mobil. Oke. Gue bayar tuh sejumlah dana yang disepakati, kita ketemu bareng. Di situ gue sambil belajar juga, oh yang dicek ini, concernnya ini, apa yang perlu diperhatiin ini gitu. Nah, ya banyak poin-poin yang menurut gue kurang sek aja kalau buat gue saat itu. Walaupun Sama siapa? sama si mobil Vios yang gue lihat itu, Oke. banyak ada beberapa kayaknya kalau gue hitung-hitung perbaikannya kayaknya Banyak. kurang cocok lah gitu. Oke. Ya gimana sih kurang srek aja kan, Iya, mungkin ngerti. kalau nyari mobil kan ya srek-srekan kan. Betul. Jadi kan di inspeksi mobil dia kasih tuh reportnya, Iya. kondisi yang normal apa aja, yang sarannya perlu diperbaiki apa aja, kira-kira biayanya berapa, itu tuh keluar tuh lengkap tuh kalau pakai jasa inspeksi mobil tuh. Nah, lu pakai jasa inspeksi mobil, lu nya ikut nggak sih? Ikut. Oh, ikut ya? Ikut. Boleh, gua agak bertele-tele nih. Boleh nggak? Gua juga mau dong. Caranya gimana sih? Kalau pakai jasa inspeksi mobil, Itu hubungin kemana? eh, Cari di Google aja. Google ada banyak, Google dan Jasa atau Instagram. inspeksi mobil. Banyak. Nanti referensi keluar. Iya, biasanya kan kalau gua kan di daerah Bekasi ya, dia pasti akan dia jasa tuh kayak, inspeksi mobil terdekat gitu aja kali ya? boleh, bisa juga. Oh, Nanti ada nomor yang bisa dihubungi, nanti range-nya sih sekitar 300 sampai 400 ribu kalau nggak Tergantung salah. mobil kali ya? Tergantung jarak biasanya. Oh, jarak. Jarak dari lokasi si Iya. inspektornya itu berada. Karena dia itu nge-freelance-in, ada yang mekanik lah, ada yang apa gitu, buat jadi inspektor, buat jadi bantuin calon konsumen milih mobil. Dia inspeksi mobil, dia terjunnya berapa orang sih? Satu Sendiri? orang, tapi dia lengkap, dia ada alat sensornya gitu buat gitu. nge-scan gitu. Terus dia detail sampai ke kolong, sampai list gitu. Wah, pokoknya dicek. hal-hal yang buat gue sangat terbantu sih dengan adanya inspeksi mobil Inspeksi itu. mobil ya? Oke. Nah, lanjut. Iya, walaupun itu akhirnya gue nggak cocok. Reportnya lu baca, Iya, lu reportnya gue kurang. baca. Ya gue anggap ya uang yang gue keluarin buat jasa inspeksi mobil, ya uang gue belajar lah gitu. Oke. Dari report itu gue pelajari, akhirnya gue nemu mobil yang ini dari orang tangan kedua. Kebetulan orang Bekasi juga, jadi lebih dekat gue. Tangan kedua ya? Tangan kedua. Gila. Ya gue, walaupun gue nggak ngerti yang mana yang normal, mana yang kurang normal, tapi garis besarnya gue sih pada Lo pakai jasa inspeksi mobil lagi? Enggak, kalau yang kedua gue enggak. Oh gitu. Lo pelajar yang pertama Iya. aja. Oh gini cara ngeceknya. Gue lakuin sendiri aja Iya. deh. Jadi kalau yang Oke. pertama itu yang bikin Aha. paling gede banget gue akhirnya nggak jadi tuh, dari knalpot itu pedih. Oh gitu. Asap knalpot itu pedih, warnanya putih, asapnya agak putih. Nah, kalau kata si inspektornya itu ada indikasi bisa jadi nanti turun mesin, Yes. overhaul kan. Betul. Nah, itu kan lumayan Waduh, banget. pusing pala nih. Iya, jadi Oke. kalau menurut gua nggak bisa seideal itu banget nyari mobil yang sempurna Iya. 100%, tapi Iya. minimal yang kayak gitu-gitu, yang major gitu enggak lah gitu. Akhirnya dengan Hindari. modal itu gua lihat mobil ini, walaupun ada kurangnya, tapi ya menurut gua ini cocok gitu. Dia udah ganti Android, kalau menurut gua walaupun udah nggak ori, tapi menurut gua sangat berguna karena gua buat ada anak juga kan, buat entertainment anak di dalam mobil. Terus jok juga udah disarung karena lebih simpel buat perawatan daripada yang masih ori beludruk, kalau kena noda tuh agak repot. Jadi banyak kebantunya sih, udah. Terus ban juga baru diganti waktu itu. Kalau yang mobil sebelumnya bannya belang-belang. Oke. Aki juga udah soak. Waduh, gitu. ogah gua. Nah, itu. Bannya belang-belang Banyak. maksudnya si peleknya? Enggak, bannya tuh yang ini merek apa, itu merek apa gitu. Iya. Kurang srek Jadi kayak aja, dipasang-pasangin menurut aja gua. gitu ya. Iya. Oke. Ya. Oke, Bro. Boleh dijelasin dulu. Ini kita kan memang konsepnya kayak natural ya. Iya. Kita sampai lupa, Bro. Iya. Spek mobil lo. Oh iya. Iya, ini udah hampir di pertengahan Oke, video oke. baru dijelasin. Iya, jadi ini mobil Vios gua, tahun berapa, kalau yang tadi transmisi dan gua lihat lain-lain. pertama tahun 2007, yang Oke. ini gua dapet tahun 2011. Vios tipe G Matic, warna silver. Jadi yang ngebedain mungkin sekedar info juga, kalau yang limo sama Vios yang Oke. non taksi itu, Ah. kalau yang di taksi tuh nggak ada, dia hanya ada limo, nggak ada tuh tipe G.
atau Oke. tipe di bawah G itu tipe apa gitu, saya lupa. Oke. Tipe G ini tipe tertinggi di Vios. Jadi Oh, gitu ya? yang ngebedain di setir dia nggak ada switching buat audionya. Terus Ini ada. Terus kalau paling kelihatan kalau dari belakang itu kalau yang limo biasanya di bagasi masih ada lubang kunci. Kalau Bagasi? ini, kalau ini kan nggak pakai ya? lubang kunci. Oh, ya. jadi dari driver bisa ya? dari dapur, bisa dari remote. Oh, remote bisa dibuka? Remote dipencet tahan agak lama dia ngebuka. Oh, I see. Bisa Iya, iya. sama nggak keyless kan. Ini untuk tahun 2011, tahun 2007 pun dia udah keyless untuk tipe G ya. Oke. Gokil ya? Gokil. Iya. Di yang Oke. pintu penumpang pun udah ada ininya, udah ada sensor buat auto unlock. Lu gitu, penumpang? Jadi kalau kita lock kan ada tombolnya nih, karet gitu kan. Cuma kalau buat unlock dia cukup masukin jari gini dia udah kebuka. Yang ini? Yang tipe G, semua tipe G. Ini tipe G kan? Iya. Ini bisa dong? Yang pintu supir doang yang Oh, kanan. supir doang. Wih, udah canggih ya. Iya lumayan. Untuk tahun segitu sih menurut Ini gua cc-nya bro? 1.500. 1.500. So far konsumsi bahan bakar? Wah jauh kalau gua bandingin Ini kan dengan Matic nih. Iya, kalau gua bandingin dengan Almas sih ya mungkin nggak apple to apple ya. Iya, jangan Cuma- bandingin Almas bro. Nanti kalau gua- nanti penggemar Almas ngambek bro. Cuma kalau Lu gua- gitu banget sih, ya kan? Cuma kalau gua bandingin, ya. bandingin dari cash flow yang keluar lah dari Oke. operasional gua. Jauh Jauh parah ini. ya, irit banget ya. Ya ini tadi gua dari Bekasi ke Bogor gua cek 1:13,8. Wah, gokil sih, parah. Tadi Dan itu lu campur-campur kena macet ngebejek ya, banget jadi- nggak nyantai sih ya, Enggak, sedang. nyantai. Oh iya. Nyantai. Iya. Oke. Ini campur-campur tadi kena macet ya turun jadi 1:12,7 lah masih. Dari oke Bekasi ke Bogor ya. lah. Iya. Oke. Kondisi macet ya masih Kondisi 1:12, 1:11 Irit. masih dapat. Dan Matic, AC nyala ya kan? AC oke. Betul. Gitu. Oke. Nah itu speknya. Toyota Vios tahun 2011 tipe G 1.500 cc teman-teman. Sangat worth it untuk dimiliki. Tapi mobil sedan ya, mobil sedan. 2 row jadi untuk 4 penumpang. Kalau 5 pun kayaknya masih oke ya di belakang. Iya sih. Cuma gua belum Agak-agak nyoba sih. kurang jujur. nyaman sih memang. Gua sih belum pernah nyoba. Better 4 sih ya. 4. Dan harganya nih, bro. Lo ngangkat berapa? Ini yang paling penting tunggu nih. Ya, Ngoceh mungkin- mulu, berapa duit harganya? Iya, mungkin kan kalau Om Denny sering tuh bahas mobil budget di bawah 100 juta Yoi. itu masuk. Tahun 2011 masuk. Ya cuma balik lagi kan gimana kita nego gimana. Jadi dulu ini open price-nya agak di atas 100 dikit. Oh gitu ya? Gua dapat ini di 97. 97 juta. 97 juta. Cuma Kondisi terakhir pajaknya masih hidup gak? masih hidup sampai baru diperpanjang dan masih hidup sampai November nanti 2000. Tahun ini? Iya, Oh masih panjang ya? masih panjang. Berapa duit bro setahun? 2,9. Gue pikir di bawah 2 loh. Enggak sih. 2,9. 2,9 hampir 3. Oh, oke. Iya. 2,9 tuh pajak setahun ya teman-teman. Harganya Om Kemal beli 97 juta, ya kan? Tapi ini kayaknya nggak lu apa-apain ya? Apa udah lu restore lagi apa? Kaca Enggak film dan lain-lain. Dapatnya udah kayak gini? Dapatnya enggak gini. Jadi kalau kaca film yang gue dapat itu tadi kan head unitnya udah ganti Android, udah disarung jok, udah kaca filmnya udah begini. Udah cuma yang gue ganti begitu dari gue beli ya pelek doang sih buat mempercantik aja. Oh, pelek lu ganti ya? Pelek gue ganti sendiri. Iya. Nah, Ini lu pakai pelek apa nih, Bro? Boleh HSR tipe Kanmi ring 15. Oke. Bannya enggak dong ya? Bannya Pakai yang enggak. kemarin. Jadi waktu gua habis angkat ini ya dengan referensi dari Denkus Channel juga pastinya harus langsung dilakuin tune up segala macam kan. Jadi Oke. waktu gua habis pertama ngambil yang gua lakuin servis. Ganti oli, ganti filter, ganti fan belt juga. Oke. Sama waktu itu akan ada kebocoran agak lumayan sih ini. Bocoran apa tuh? Di Netes. kruk as belakang. Jadi transmisi masih turun. Gua mesti nurunin transmisi. Itu Oh, serius? jasanya lumayan. Itu gua habis pokoknya servis pertama kali itu habis 4 jutaan. Nurunin apa, Bro? Transmisinya diturunin. Karena kenapa alasannya? Kruk as belakangnya bocor, ganti seal aja sih. Sealnya sih sebenarnya segini. Gua ngerti Oh, mungkin iya. yang lebih ngerti tenis tau lah. Gua cuma dengar dari mekanik ini kruk as belakangnya masih diganti ya. Gua ngikut aja. Penyebabnya kenapa jadinya? Umur aja sih, umur sealnya aja. Enggak, maksud gua kalau itu nggak diganti yang lu rasain apa? Jadi kasar mesinnya? Gua sih belum ngerasain apa-apa. Cuma bokap gua di rumah sempet ini ada tetesan oli bocor nih, gitu harus dicek. Kalau nggak lama-lama kan olinya habis, nanti bisa rusak kemana-mana mungkin kan. Oh, awalnya oli netes. Olinya netes, bocor Kata si di teknisi? posisi tengah. Nah itu jadi waktu gua pertama ambil langsung gua bawa ke bengkel di general check up tuh semua apa yang perlu diganti ya salah satunya itu kebocoran ternyata datangnya dari transmisi gitu harus Oke. diturunin. Diganti apanya tadi? Seal kruk as namanya. Oke. Kruk as.
Dan itu kulkas belakang kayaknya posisinya nggak tahu ya, mungkin agak di depan kolong, apa cuma tengah? yang kayaknya Pokoknya di kolong lah ya. di kolong, cuma yang diturunin harus dari transmisinya. Ya mungkin yang lebih ngerti teknis mungkin lebih paham sih. Oke. Gue cuma dengar dari Dan mereka itu gitu. totalnya 4 juta lo keluar. 4 itu juta udah nggak sama hanya servis, ganti oli segala macam. semuanya. Gitu, semua. Fan belt semua ganti. Oh Semua. itu total 4 juta tuh ya. Total 4 juta. Nah, lu masukin ke bengkel mana waktu itu? Waktu itu gua pakai bengkel di mana user Resmi? sebelumnya enggak sih. Oh enggak. Bukan bengkel resmi tapi bengkel franchise kali ya, karena dia ada beberapa cabang juga di tempat lain. Oh, Itu oke. bengkel gede sih, emang bengkel gede. I see. Tapi bukan bengkel resmi Auto 2000. Bukan. Gua nerusin dari user sebelumnya karena dia rutin tune up di situ. Di situ. Sekalian gua mau ngecek historikalnya. Dan dia bersedia Di si bengkel itu open kok. dari pemiliknya juga. Oh, kalau pemilik dia nggak punya catatan, kebetulan dia nggak punya buku servisnya, buku servisnya udah keburu nggak ada, terus catatan servisnya juga dia nggak punya, cuma by ngobrol tuh dia bilang terakhir tune up Ngasih itu tahu ya historinya ya? Ya, terakhir tune up 1 tahun yang lalu, terakhir udah ganti seal apalah gitu. Nah itu dia cerita, nah gua nge-cross-nya ke bengkel. Tapi kalau misalnya calon penjual, maksudnya si penjualnya itu udah se-welcome itu sih, itu tuh no issue sih menurut gue. Iya. Karena dia juga udah open kan. Iya, Nih, iya. bro, lu kalau jadi beli mobil gua nanti servisnya ke sini. Iya. Lu boleh tanya deh historinya. Nah, itu Iya. dia nggak ada. Dan dia bilang dia minus tricky. paling yang perlu diganti ini Mas, karet bagasi udah getas. Karet pintu bagasinya itu Open udah ya getas dia. sama lampu udah kuning, mungkin perlu disalon aja gitu sih. Oke. Cuma kalau yang kebocoran memang dia juga nggak ngeh juga karena mobilnya itu di Jarang user dipakai. sebelumnya itu jarang dipakai, disarungin terus. Oh, I see. Cuma jadi mungkin dia Iya lah kurang masih aware. kinclong, bro. Dia maunya telaten sih kalau gua lihat Telaten, sih. oh gitu ya? Jadi emang kondisinya belum gua salon, belum gua coating, belum apa-apa nih. Ini masih apa adanya aja. Berapa adanya ya? Iya. Dan ini kayaknya cat bawaan awal belum di-repaint nggak? Iya, Bro? belum. Dia bilang Belum ya? belum pernah Dari di-repaint. 2011? Belum. Dia orang kedua pemilik itu? Pemilik kedua Oh, oke. gitu. Iya. Nah itu tips tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ternyata tertarik dari penjelasan Om Kemal ini, wah boleh juga tuh. Gua kenapa enggak ya pilih Vios gitu. Harganya 97 something lah. Mungkin ada yang 95 tergantung kondisi kali ya. Cuma kalau tahun 2011 terakhir gue cek GLX masih di atas 100 semua. Gue juga. Seriusan lu? Iya. Ini kan gue udah pakai dari Februari 2023. Udah mau 3 bulan, kayaknya harganya masih segitu atau Oh mungkin bisa efek- dapat 97 bro? Apa mungkin awalnya karena dia user kali 100 lu tawar enggak? Iya, 100 lebih Lu dikit lah, tawar? gua tawar. Oh gitu. Jadi 97 dealnya. BU apa dia? Nggak tahu sih gua. Nggak tahu juga. Yang jelas Mungkin ditawar 97 mau ya? 97 mau, dengan kondisi dia baru ganti head unit, Haha. dusnya pun masih ada di bagasi itu, kemarin masih ada dus baru, masih ada plastik Oke. pelindungnya, pokoknya masih baru lah. Semuanya Oke. tuh masih bagus Oke. banget. Siap. Nah itu teman-teman tuh tips ya. Jadi kalau misalnya lo ada berencana mau beli Vios, yang langkah Om Kemal lakukan adalah searching di OLX. Nah jadi beberapa jual beli mobil bisa dilakukan nyari di OLX atau mungkin di marketplace Facebook. Nah itu Iya. kayaknya bersaing juga tuh dua pencarian di situ untuk Iya. mobil bekas. Langkah kedua adalah ketika lu ketemu orangnya yang dia open ya. Oh ini gua ngerawat mobil gua di bengkel ini, silakan aja. Tanya riwayatnya ke situ, mau dicek ke dia, boleh. Nah itu menurut gua apa ya, kayak lu dibukakan kayaknya nih oke nih, orang Iya. nih jujur apa adanya Ya jualnya. berkah juga sih buat Iya calon nggak sih? pembeli. Iya nggak sih? Cuma kalau buat opsi lain, kalau mau tahun yang lebih agak tua di bawahnya itu, yang 2007 gua lihat pertama itu dia buka harga 87. Apa tuh? Vios yang 2007 yang gua lihat yang pertama yang warna hitam, yang gua tadi share, akhirnya gua nggak jadi ambil, itu di 87 tahun 2007. 87 juta. Jadi mungkin kalau yang budgetnya Itu Matic nggak? Matic juga. Oh. Gua pasti 2000 berapa? 2007. Oh gitu. Tipe G juga sama. Tipe G juga, spek tertinggi ya? Iya, warna hitam. Warna hitam. Itu 87. Jadi mungkin ya kalau mau budgetnya agak di bawah 95 karena mungkin butuh spare buat perbaikan segala macam, bisa cari tahun yang di bawahnya Oh, I see. gitu. Bedanya apa kalau secara spek? Yang 2007 sama yang ini? Nggak ada sih. Masa? Nggak ada. Sepemahaman gua awam nggak ada. Cuma emang Vios itu kan
ada beberapa generasi kan. Generasi pertama itu kalau nggak salah dari 2004 sampai 2007. Oke. Gen 2 itu, ini udah Gen 2 nih masuknya, Oke. karena dari 2007 sampai 2011. Oke. Nah, perbedaannya setahu gue cuma di apa ya, di depannya kalau nggak salah ada yang modelnya Oke. facelift apa gimana itu gue kurang paham sih. Cuma kalau secara dalemannya, Interior, kayaknya spek, enggak deh. sama aja ya? Sama aja sih. Yang 2011 sama 2007 kebutuhan Sama aja. interior Cuma sama kalau yang ya? 2007 waktu gue cek memang head unit masih ori gitu-gitu. Oh. Dan gue juga karena ada kepikiran mau ganti head unit, jadi gue ngerasa beruntung aja udah dapet yang kondisi udah sesuai apa yang gue mau gitu. Bener. Karena perintilan kayak gitu kalau misalnya lu beli mobil, ada gampang nanti gua ganti. Wah, itu lu hitung dah. Iya. Itu lumayan ujung-ujungnya, bener nggak? Iya. Lu misalnya, gua mau ganti kaca film, nanti gua ganti gampang. Iya. Lu hitung dah, kaca film misalnya yang bagus nih ya, 3 juta atau 1,7 misalnya Iya. umumnya. 1,5 deh misalnya. Head unit, 1 juta lebih misalnya yang bagus. Iya. Itu lo total goceng habis deh. Iya. Jadi gue nih awal aja habis hampir 10 kali. Nah, ya segituan biasa tuh. Karena setelah gue benerin tadi yang gue bilang masalah permesinan, kaki-kaki gue peremajaan juga semua. Oh gitu. Total. Itu di luar yang 4 juta? Di luar, itu habis 3 juta kaki-kaki semua. Kaki-kaki. Boleh sharing dong apa yang lo lakukan? Semua sih, Lo ngerasa dulu, anjir, geluduk-geluduk emang gue geluduk-geluduk. gitu. Dan gue tanya ke pembeli sebelumnya, emang terakhir kali di peremajaan itu kaki-kakinya itu udah 3 tahunan. Jadi emang udah saatnya aja sih. Kebetulan yang diganti itu cuma bushing arm kalau nggak salah. Kalau misalnya kayak tie rod, long tie rod, apalagi ya, rack steer itu di servis aja. Jadi lu bisa cek ke bengkel kaki-kaki, dia akan akan analisa dulu yang mana yang perlu diganti, yang mana yang cukup bisa diservis aja. Itu lo kalau kemana gua bengkel kondisi. kaki-kaki? Ada di Bekasi. Bekasi, oke. Kebetulan juga dia bengkelnya baru buka, jadi lagi ada promo. Diskon 30%. Oh, Garansinya 7 bulan. Lumayan. Begitu ya? Itu kalau yang kayak gitu mahal kali ya? Nggak juga? Kalau apa? Ya maksudnya bengkel yang memberikan... Nah, kalau gua compare ke bengkel yang saat gua melakukan proses ganti mesin, kan gua bilang tadi di general check up dulu tuh. Termasuk kaki-kaki juga masuk poin untuk direkomendasi diganti. Oke. Cuma kalau dia modelnya nggak bisa servis, di bengkel itu bisanya cuma diganti semua. Iya, Kalau iya. diganti semua, habisnya tuh bisa 12 juta. Buset, Bisa 4 kali lipat. gokil. Sedangkan gue datang ke bengkel kaki-kaki, banyak lah bengkel kaki-kaki yang pinggir jalan, tinggal mungkin ada referensinya mungkin dari teman atau dari saudara. Coba datang ke sini, ke situ gitu. Nah itu bisa cek aja di sana. Rata-rata mereka lebih akan menyarankan untuk servis sih. Kalau ada yang Gitu perlu ya. diganti, dia akan bilang kenapa diganti. Soalnya kalau nggak diganti nanti ya bakal cepat masalah atau gimana lah. Oke. Dan itu lo habis 3 juta tuh ya? Habis Waktu itu 3 apa aja yang diganti? Bushing arm itu diganti. Cuma sisanya kayak tie rod, long tie rod, rack steer itu diservis. Oh. Dan gua belajar. Oh, Rextir lu servis ya? Rextir ya? Di servis. Karena itu kan begitu gua datang, mekaniknya datang ya kita coba bareng. Habis itu dia analisa, ini kayaknya perlu ini mas, ini. Total biaya sekian. Dan gua melakukan apa yang gua sudah kerjakan di mobil ini, gua simpen notanya sekarang. Oke. Jadi harapan gua History lu jadi buat kalau membantu pembeli selanjutnya once lu mau kalau joko, gua jual, jadi dan mungkin Manato juga bisa ngebantu ngestabilin harga kan. Iya. Kalau maintenance-nya jelas biasanya Iya, kan iya. harganya jadi bener banget. oke Bener gitu. banget. Kadang kurang aware sama hal-hal kayak Iya, gitu tuh. Iya. Kalau lu punya rekap history dulu, ini lu filing dengan rapi, ketika lu mau jual lagi ada historinya tuh, Iya, enak tuh. Iya. Karena buku servisnya nggak ada, jadi gua Buku servis buat nggak ada ya? mempermudah pembeli setelahnya aja. Benar-benar. Tapi so far berarti udah berapa bulan ya dari Februari 3 sampai bulan. sekarang? Ya hampir 4 bulan lah. 4 bulanan ya. Lu pakai daily atau Sabtu Minggu doang atau gimana? Daily sih, gua Daily pakai ya? daily. Kantor gitu? Gua kan kantor nggak tiap hari WFO, jadi pas gua mungkin 2 hari sekali gua ke kantor, gua kadang bawa ini. Oh, lu masih WFH ya? Masih Wah, ada enak ya. WFO-nya. Gua udah kerja udah tiap hari gak ada WFH. Ya bukan WFH sih, lebih ke Oh, work iya. from anywhere lah. Oh, ini Iya. oh, itu enak banget tuh. Banyak juga tuh perusahaan-perusahaan yang masih menerapkan itu loh. Iya. Bahkan ada yang ngasih budget, ya udah lu mau kerja di rumah nih, ini Iya. anggarannya nih. Iya, ada juga. Malah jadi lebih ini ya, lebih fleksibel. Iya, gua Nggak pakai jadi daily. ngomong ke situ ya. Iya, nggak apa-apa, gua pakai daily. Terakhir gua pakai jauh itu ke Bandung doang sih. Ah, Jadi begitu gua pakai langsung gua ini servis. setelah lu servis kaki-kaki Setelah dan semua nih. Setelah gua servis Yang 4 juta itu? Iya, kaki-kaki dan mesin tadi. Ah, Itu gua pakai Bandung. Bandung. Ya, enak banget dan masih ada petnya tuh waktu itu, ada bunyi getar-getar. Pas gua cek lagi ternyata mounting engine-nya perlu diganti. Engine mounting tengah sama kiri kalau nggak salah. Itu emang karena umur. Jadi
Kan dia itu Karetnya ya? ada karetnya, Betul. karetnya udah Ketas aus, lah. ya udah getas jadi getar tuh dudukannya tuh. Udah lu ganti? Udah gua ganti. Oke, murah lah itu. Eh, Lumayan. Jadi gini sekalian share juga mungkin ya. Ah. Di bengkel sebelumnya kan tuh kalau gue boleh share jasa nurunin transmisi aja tuh hampir 1,4 Sekian. apa 1,5. Oke, 1,5. Nah, terus waktu akhirnya dia juga udah bilang sih waktu dia nurunin transmisi dia bilang, "Pak, ini engine-nya juga mountingnya juga perlu diganti." Terus saya bilang, "Wah, saya budgetnya belum ada nih kalau harus ganti mounting sekalian. Udahlah nggak apa-apa, diberesin aja dulu yang bocor, dipasang lagi. Nanti saya kalau udah ada partnya, saya nyari sendiri partnya di marketplace. Nanti saya kontak lagi." Pas saya udah ada partnya, kontak lagi, ternyata kenanya kayak 2 kali nurunin transmisi kan, jadi 2 Seriusan? kali 1,3 kan. Anjir. Saat itu terus gue nyari opsi lain lah, bengkel lain. Ah, Nah terus? ini tips juga nih sebenarnya. Coba mungkin cari bengkel rumahan kali ya, model-model bengkel rumahan yang di pinggir jalan juga banyak, yang jujur juga, atas referensi juga, gue dapat referensi juga dari bokap juga. Coba ke bengkel A gitu. Nah itu dia murah cuma 300.000 jasanya doang, karena gue udah bawa part sendiri kan. Udah untuk masang si Buat engine masang. mounting. Dengan prosedur yang sama, nurunin transmisi, diganti mountingnya, pasang, naikin lagi, cuma 300.000. Oh gitu ya. Boleh nggak lu Sedangkan share? yang dulu- Ada Instagram nggak deh? Dia nggak ada, cuma nama bengkelnya itu Pak Andi. Kalau gua sih bengkel Pak Andi kalau gua Mau nggak nge-share-nya. di-share WA-nya? Takutnya di Bisa, publik ya kalau jadi banyak yang WA tadi keganggu nggak tuh? enggak sih. Cuma mungkin kalau buat ya orang Bekasi, kalau ada orang Bekasi butuh referensi bengkel mobil di daerah Pekayon itu gua bisa referensi Pak Andi itu sih. Pak Andi, daerah Pekayon. Halo Pak Andi, mudah-mudahan Pak Andi nonton video ini. Pak Andi bersedia ya nomor WA-nya dicantumin ya. Ini apa gimana? Kayaknya nggak apa-apa deh, Takut ya? karena gue juga langsung kontak dia dapat Gitu WA-nya ya? dari orang juga, Oke. langsung gua kontak. Nah gini aja, sekarang seolah-olah kita cantumin, nanti lo silakan berkomunikasi Iya, kalau iya, dia berkenan, iya. gua cantumin. Nanti kan mungkin video ini saat hari ini kita konten kan, gua nggak tahu nih kapan tayangnya kan. Iya. Nah lu bisa kabarin gua. Teman-teman kalau ternyata nomor WA-nya tidak dicantumin, berarti mungkin tidak dapat izin. Tapi kalau dicantumin, silakan kalian hubungi WA-nya. Kalau gua sih sangat menyarankan kalau teman-teman yang bener-bener mau memperbaiki, langsung hubungi. Tapi kalau cuma sekedar nanya-nanya, kesian orangnya kan. Iya. Cuma takutnya keganggu aja sih gitu ya. Ya, gue juga dari datang ke sana 2-3 kali, ya nanyanya juga 12 kali. Gitu ya. Jadi gue nanyanya banyak, tapi mungkin yang dieksekusi gue nggak banyak. Tapi ya orangnya enak lah buat jadiin bengkel andalan buat Gitu ya? mobil-mobil second. Oh dia bisa memperbaiki apa-apa aja pasti ya. Apa aja sih? Kemarin gue sempet nanya buat servis radiator juga bisa. Oh, Kemarin gitu. gue poles lampu kan sempet kuning tuh, gue di Buset, moles juga bisa dia. dipoles buat jadi bening lagi. Gue juga nggak tahu sih diapain. Cuma yang penting sekarang kinclong lagi aja, bening lagi Oke. lampunya. Ini kayaknya gue harus ke sana ngobrol sama Pak Andi langsung juga boleh tuh ya. Iya. Ya, Kalau orangnya humble dan mau sharing kan Iya, kenapa enggak kan? iya. Siapa? Pak Andi ya? Pak Andi. Pak Andi, nah ini semoga bisa kita cantumkan nomor WA-nya kalian kalau misalnya masalah mobil, khususnya daerah Bekasi atau mungkin Jabodetabek mau nyamperin Pak Andi di Bekasi silakan. Rekomen tuh Om ya? Ya, gua Rekomen. sih Dan rekomen harganya banget. sangat Harganya merayat ya. Iya. Kebantu lah. Kualitasnya luar biasa. Dan dia ya gitu, balik lagi jujur, maksudnya jujur tuh dalam arti kalau ada yang bisa diakalin kasarnya Yes, begitu. Kalau yes. yang rekomendasinya diganti, sarannya Iya. diganti aja. Jadi Iya, kita ikut iya. aja. Oke. Ya itu apa namanya? Jadi yang pertanyaan gue tadi bahwa gimana sih selama lo pakai ini kurang lebih 3 bulanan setelah lo lakukan perbaikan dari si sektor mesin, kaki-kaki, so far nggak ada kendala sampai saat ini So ya. far nggak ada kendala. Dan ini mobil Matic yang sudah beredar di muka bumi ini dari 2011 loh. Sampai dengan 2023 berarti 12 tahun ya. 12 tahun. Ini 12. waktu gua beli itu kilometer 187.000. 100. 87.000. Oke. Cuma kalau lu compare, lu bandingin dari 2011 ke 2023, anggap aja 12 tahun lah ya. 12 tahun kalau dibagi 187.000 kan nggak nyampe 20.000. Itu menurut gua masih normal. Yoi. Masih normal. Ini mobil Brio gue bro, beli dari baru, sekarang udah 70.000, baru 2 tahun. Udah. Ya kelihatan lah penggunanya. Gua ngayap mulu gua. Karena Almas gua itu juga 1 tahun pakai, terakhir gua jual kondisi 18.000 kilometer. Oh, 18.000 ya. Dan itu karena kondisi jarang dipakai karena nggak mau keluar bensin. Gitu ya. Karena nggak mau sering-sering isi, jadi Iya, jarang iya. gua pakai. Ketemunya 18.000 kilometer. Jadi kalau ya, misalnya setahun. 180 berapa? 187. 87. Sekarang ini
Sekarang baru 200? 192. Oh, 192. Karena daily sih gue pakai daily. Pakai daily ya? Gue keluar kota Oke. baru Bandung doang, ya nggak banyak. Betul, betul. Oke, gue tadi mau ngomong apa ya? Ya, jadi kekurangannya menurut lo apa nih? Selama 3 bulan? Ini paling seru, netizen ngomong tuh, kekurangannya apaan bang? Kekurangannya apaan bang? Mungkin lebih ke referensi atau selera sih buat Oke. buat yang ya karena sedan terbatas kan, untuk bawa penumpang ya cuma ada 2 baris ini aja. Terus kedua mungkin kalau medan area tempat tinggalnya masih jalan agak jelek, masih suka banyak genangan, agak riskan kalau pakai sedan memang kan. Gitu. Karena dari iya, tapi nggak ceper banget sih ya. ini sih normal standar, semua Normal, sih standar. standar ya? Cuma memang kalau kena genangan kan lebih riskan untuk karat kolong-kolongnya itu kan. Oke. Ya mungkin buat pencegahan bisa semprot anti karat juga sih, itu juga banyak yang dilakukan. Itu sih mungkin itu aja sih kalau secara kenyamanan Berkendara pemakaian kalau gua pribadi nggak ada puas ya. nggak ada, ya gue senang lah punya mobil ini akhirnya, karena mungkin Sesuai kebutuhan lo. sesuai kebutuhan juga. Karena kenapa ngebet banget ini, kenapa balik lagi ke 2014 awal gua kerja, gua penempatan dinas di Jawa Tengah kan, di Semarang. Oh gitu ya? Dulu gua belum dapat mobil dinas dari kantor, gua bawa mobil sendiri, bukan mobil sendiri sih, mobil yang ada di rumah. Oke. Gua pakai sendiri. Nah, waktu itu Lalu kan adanya rumah Bekasi? Bekasi, Oh dibawa ke? dibawa ke Semarang. Oke. Nah, itu gua karena kerjaan gua muterin se-Jawa Tengah nih, kabupaten-kabupaten Jawa Tengah, gua kan harus keliling tuh. Itu gua bawa Vios, waktu itu manual sih, bawa Vios udah mah bandel, nggak pernah kenapa-napa, enak juga gitu. Oke. Itu bisa berapa 10.000 dalam berapa bulan ya? Mungkin 2-3 bulan kali bisa 10.000 maksudnya? kilometernya. Oh gitu. Cepet lah, itu tinggi karena mobilitasnya jauh dan antar kota, antar kabupaten. Oke. Itu gua ngerasa, wah gila, ternyata gua pikir mobil Bandel sedan banget yang nih mobil hanya ya? dalam kota, iya, jadi dipakai di luar kota antar kabupaten dengan segala macam medan dan jalan, enak banget gitu, Gitu dan ya? irit juga. Itu akhirnya gua karena punya pengalaman itu, gua balik lagi nyari Vios deh. Oh gitu. Iya. Ini mengingat di teman-teman masyarakat Indonesia lah ya, begitu ya, banyak banget nih pengguna Vios yang memang juga bilang nih mobil bandel nih, irit. Ya terbukti bro. Iya. Taksi pun pakai dia gitu Iya, kan. pasti pertimbangannya Pasti itu sih. hitung-hitungan lah dia Untuk juga. operasional cost-nya pasti yang dia Betul pikir. kan. Ini gimana mau dapet cuan driver gua kalau mobilnya boros kan kesian. Pasti dikaji lebih dalam lagi, akhirnya dipilih nih mobil Vios. Ini Vios salah satu mobil yang sangat rekomendasi. Tapi yang mobil di belakang gua ini, mobil Om Kemal ini yang kinyis-kinyis nih teman-teman. Iya kan? Karena ada juga mobil yang murah. Lo kalau mau beli Vios yang murah mungkin bisa opsinya yang ekstasi. Lo bisa datang ke poolnya Bluebird atau poolnya selain Bluebird apa sih taksi itu? Express kayaknya. Express lah gitu ya. Pokoknya Tapi kalau pool ekstasi kan taksi dia lah. biasa jual paketan tuh, udah paket di rapihin lah, udah. Oh iya kita ada juga terima kayak jadi. gitu tuh. Harganya pun menurut gua mirip-mirip sama beli second Yang ini? Walaupun memang tahunnya lebih muda. Terakhir gua tahu tuh kalau nggak salah dia jual 100 juta atau 90 juta itu tahun 2014 atau 15. Memang kondisi udah oke. macam-macam, iya, ada yang lu mau kasih body kit, ada yang lu mau kasih apa-apa. Nah itu tuh angkanya di 90-an hampir 19. cepet. Iya, sampai ya cepean lah. Segituan mungkin. ya, tapi kondisinya udah oke. Udah Tapi oke lah, tinggal pakai. masalahnya itu ekstraksi. Iya, kalau menurut gua dari kilometer sih kalau gua. Lihat Walaupun gondrong ya? walaupun perawatannya oke, walaupun bandel, ya cuma minimalisasi risiko aja. Kalau Oke. gua. Nah, namanya nih kilometer tinggi pasti akan ada masanya dia harus servis besar lah gitu ya. Nah ini gue agak mau minta pendapat lo, agak-agak sedikit menyinggung dan agak-agak sensi nih. Mendingan beli Vios X taksi atau beli Vios non X taksi? Kalau gua karena ya gua nyari jawaban aman aja karena Oh, gua iya, butuhnya iya. yang matic, ya gua pas ekstaksi. Oh, non taksi karena gua nyarinya yang matic. Cuma Oke. kalau teman-teman ada yang mungkin seneng modif kali ya, seneng apa kan, kalau di taksi tuh lu bisa dari bahan lu bisa request mau lu kasih apa, warnanya apa, dalemannya mau gimana. Itu lu bisa ngobrol langsung sama penyedia mobil ekstaksi yang bisa, ya dia jualnya udah paketan gitu sih. Misalnya Betul, paket betul. A, paket B, paket C dengan segala macam Speknya speknya yang ditawarkan. Iya.
betul. Dan nggak salah juga beli ekstasi juga menurut gua cakep juga sih. Iya. Ya selera, kalau gua seleranya simpel-simpel gini aja. Oke. Karena ekstasi itu tidak menyediakan transmisi yang matic ya. Matic, betul. Iya. Kalaupun ini ekstraksi yang gua matic ya mungkin itu udah dirubahan. Iya. Yang ini clear nggak sih? Gua nggak tahu nih bro. Iya. Jangan-jangan taksi ada juga yang matic, enggak ya? Enggak sih. Vios ya? Enggak. Dan kalau nggak salah kalau mobil Vios Limo itu ekstraksi itu remnya itu tromol, belum cakram. Oh gitu. Mungkin. Akhir kita closing statement ya. Iya. Oh jadi gitu ya. Jadi kalau kayak ekstraksi lo yang butuh matic originalnya si ekstraksi itu nggak ada yang matic ya. Dia manual semua. Kalaupun ini ekstraksi tapi udah matic berarti udah rubahan tuh ya. Oke. Dan kalau lo sih lebih milih, kalau pertanyaan gua kayak tadi, lo milih ekstraksi apa yang non taksi gitu. Lo lebih baik non taksi dengan alasan lo pengen yang transmisinya matic gitu ya. Yang bawaannya dia ibaratnya bukan rubahan gitu kan. Oke, Om Kemal, kita bahas apa lagi ya? Kayaknya udah panjang lebar nih, udah 30 menit lebih. Nggak berasa ya kan? Udah banyak banget yang lo sharing ke teman-teman. Semoga ini bisa pencerahan buat teman-teman yang mau cari mobil di bawah 100 juta teman-teman. Ini adalah salah satu opsi yang bisa lo pilih gitu ya. Lo bisa melirik ke mobil Vios ini. Lo bisa cari referensi lain mungkin di artikel atau lain sebagainya mengenai spek dan kenyamanan mobil ini. Kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau gue lihat kekurangannya paling yang seperti yang lu bilang tadi, lebih ke size-nya aja, kebutuhan menampung banyak orangnya cuma 4 orang nih. Dan ini tipenya sedan. Kalau mobil kayak sekarang kan udah banyaknya tuh kan mobil apa sih, hatchback kan, mobil MPV itu kan lebih multipurpose ya. Lu mau bawa keluarga penumpang banyak lu mau bawa barang loading gitu kan. Buat luar kota ya itu balik lagi ke kebutuhan. Kalau gua karena emang nggak terlalu sering keluar kota, ya butuh juga sih bawa barang, cuma ya dengan ini sementara sih cukup sih. Dan yang gue suka, ini bagasinya gokil bro, luas gede banget kan? Iya. Dan rapih karena ketutup. Bener, jadi nggak nyambung nggak tembus ke ini ya. Iya. Sebelumnya gue pakai hatchback sama SUV ya karena terbuka ya agak berantakan. Terbuka, benar. Iya sih. Dan kalian bisa lihat teman-teman interiornya ini gue suka banget, luas juga ya. Penumpang belakang pun row belakang, row kedua tuh si kaki juga kayaknya nggak terlalu ini ya. Cuman kalau ngomongin kayak kepala kayaknya agak-agak mentok nggak sih? Karena gua kan tinggi juga 175 cm. Dengan kondisi tadi posisi gua nyupir itu joknya juga agak mundur. Gua duduk di posisi penumpang santai gitu ya, lurus gini. Kalau kaki nggak begitu mentok sih, masih. Mentok. Tapi kepala juga karena lebih banyak akan sender, jadi nggak terlalu. Juga kalau Om Den tadi nggak bilang ini itu mepet, gue juga nggak begitu nggak ya. Iya. Karena tapi biasanya kan orang lebih ke kaki aja kan, karena terlalu nekuk lah, nggak bisa lurus lagi. Betul. Itu masih oke. So far masih oke ya. Oke. Dan biasanya kan cewek-cewek itu yang di belakang, entah ibu-ibu atau apalah. Ya mungkin kalian bawa keluarga gitu kan, dan itu kan biasanya nyender. Gua rasa masih oke lah. Masih oke. Dari sisi kenyamanan. Dan AC dingin ya, bro. AC nggak pernah ada dari komplain. Dari pertama emang udah dingin, nggak ada masalah, emang nggak pernah apa-apain juga. Semua sih oke sih, pengereman oke. Tapi ya intinya kalau beli mobil second ya itu, lu cek semua sih. Lu cari bengkel yang bisa general check up, lu dikasih tuh sama dia list apanya. Menurut gua yang kedua ya lu cari second opinion juga. Nggak cuma satu buat bengkel. compare ya. Benar bisa sih. jadi ada analisanya yang berbeda gitu. Iya. Ya itu memang butuh effort lebih, cuma worth sih buat dilakuin. Yes. Jadi lu juga harus sesuaikan sama kebutuhan lu, jangan ego dikedepankan sementara fungsi dari kelebihan mobil itu sebenarnya gua nggak pakai sih. Kayak gitu ya nggak sih? Dan itu kan lagi-lagi ke budget nanti. Kalau misalnya ini aja, ini kelebihannya bla 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 bla, harganya beda mahal 20 juta tapi lu dapat spek kayak gini, tapi gua nggak butuh spek itu gitu. Nah, menurut gua lu harus lebih toleransi, lebih ini lagi lah, sehingga anggaran yang dikeluarkan sesuai, nggak kemahalan, nggak kemurahan, pas. Ya, dan jadi, untuk ukuran tahun juga nggak tua-tua banget kan. Masih sedang lah, lu masih bisa pakai ini untuk 5 tahun juga masih oke sih. Dan ini kayaknya kategorinya ini gua nggak tahu ya, ini mau tuba, mobil tua bangka atau enggak ya? Kayak mobil tua tuh kayaknya 20-30 tahun lah ya. Iya, enggak lah. 2011 masih oke lah. Mobil sedang lah ini. Mobil sedang, bukan mobil tua ya. Mobil remaja lah. Mobil remaja. Dan yang gua suka bro,
ini buat kayak yang berkeluarga baru anak satu gitu, atau anak muda bahkan lo yang masih single gitu. Menurut gua secara mejeng nih eksterior estetik keren sih. Iya. Iya nggak sih? Iya. Oke banget, lo pakai nongkrong kayak masih oke banget tampilannya. Tinggal lo touch up, lo poles lagi. Dan ini mulus sih kalau menurut gua. Ini mobil yang kinyis-kinyis. Ya kan, dengan harga 97 ini murah sih lo dapet. 97. Oke teman-teman, mungkin itu ya bro ya. Iya. Terakhir mungkin gue pengen minta closing statementnya dari Om Kemal. Buat teman-teman, gue lebih ke sini bro. Buat di YouTube gue, lo tau sendiri kan, maksud gue banyak orang yang nyari mobil. Iya. Kebanyakan nih Iya. YouTube gue. Iya. Tapi lu bebas sih, lu mau ngasih tips kah atau mau menyampaikan? Gue mau nyampein ke teman-teman pengguna mobil atau para pecinta otomotif seluruh Indonesia atau apapun itu, ada nggak sih yang mau lo sampaikan? Bebas. Ya itu sih, kalau gue balik lagi mungkin untuk kalau ada yang mau cari mobil tapi nggak ngerti mesin atau nggak ngerti secara teknis, ya menurut gue lu bisa gandeng pihak ketiga lah. Lu mau gandeng mekanik atau mau kerabat yang ngerti, itu lu pasti perlu ada supaya lu nggak salah ngambil keputusan atau nggak nebak-nebak gitu analisa kondisi mobil. Itu pertama. Terus kedua, nggak ada yang salah juga mau mobil second sih, dari pengalaman gue ya pribadi, karena gue mobil ketiga gue second, mobil pertama kedua fresh dari dealer, ternyata nggak semenakutkan itu juga kan. Kadang kalau mobil second tuh wah banyak PR-nya, terus nggak ngerti historikalnya gitu. Cuma kalau lu tahu, kuncinya satu itu tadi, analisa di awalnya, di depannya lu bisa tahu apa yang perlu lu perbaikin. Terus kedua, lu punya pegangan bengkel, karena lu kan nggak harus ke bengkel resmi terus. Okay. Lu punya bengkel yang bisa lu andelin lah kalau ada pertanyaan atau tempat servis. Itu aja sih menurut gue, itu cukup kalau mau melihara mobil second. Yeah. Dan kalaupun lu selama belum punya mobil dan gue nggak ada teman, ya lu cari tahu ya, itu aja ya, bengkel-bengkel. Gue juga karena nggak terbatas, ya gue langsung ke inspeksi mobil tadi, ke jasa inspektur mobil. Ya dia juga, kita sambil ngeliat sambil ngobrol juga. Habis itu dia habis selesai ngecek, dia ngobrol sama kita sebelum dia kasih reportnya dalam bentuk PDF. Dia sharing dulu, ini mas kurangnya ini, tapi ini aman kok, nggak bekas laka segala macam. Dia tuh tampilin semua. Nah, ngomong-ngomong laka, itu salah satu mandatori lu juga tuh ya. Lu kalau bekas kecelakaan lu kayaknya ogah juga ya. Iya. Oke, bahaya sih ya. Masih banyak lah pasti mobil yang aman dari itu. Oke, Om Kemal, ada lagi? Nggak ada sih. Cukup ya? Thank you. Oke, thank you banget Om Kemal, waktu dan info yang telah di-sharing buat teman-teman Denkus Channel. Teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Om Kemal ya. Lo bisa like video dan foto-fotonya tuh kan. Bisa berteman juga mungkin. Bisa sharing-sharing sebagai pengguna mobil, dalam hal ini Vios juga mungkin kan. Jangan lupa juga follow Instagram gua Denkus Channel. Dan subscribe YouTube channel gue. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Atau ada yang mau sharing, Om gue juga pakai Vios, kelebihan dan kekurangannya menurut gue bla bla bla, silakan saling sharing. Jadi ini ruang diskusi otomotif, ya nggak? Jadi teman-teman bisa tercerahkan oleh komen-komen kalian. Gitu. Om, kalau lo opsi kedua selain Vios ada nih mobil ini menurut gue oke, bla bla bla, kalian bisa sharing ya di situ. Dan gue selalu open buat teman-teman untuk seperti Om Kemal gini. Ini Om Kemal ini adalah yang nonton YouTube gue ya. Ya dia Om Kemal DM ke gue mau sharing. Nah, gue salut banget sih sama orang-orang kayak gini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau sharing seperti ini, itu kalian tinggal DM aja ke Instagram gue. Nggak harus kece loh mobilnya. Oh, mobil gue biasa aja. Malah ada penyok-penyok. Itu gue nggak masalah buat gue. Yang penting lu udah pakai puluhan tahun atau belasan tahun, atau mungkin gue pakai cuma 5 tahun, nggak masalah. Yang penting itu experience itu yang sangat gue hargai, agar lo, karena kan kalau minimal kayak lo pakai 5 tahun nih, pasti lo ada cerita tuh. Nah, cerita itu yang bisa lo share ke teman-teman. Lo pakai mobil, misalnya gue pakai mobil Honda tahun lama nih, udah pakai 5 tahun, pasti lo ada info yang bisa lo share gitu loh, kelebihan dan kekurangannya mobil yang lo pakai. Oke, dari gue juga cukup. Jadi kita pamit aja ya Om Kemal ya. Sip. Sekali lagi thank you teman-teman. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Oke. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.
What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy.